Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari, NIM 1810201066 dari kelas PGM 2 dari 18. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik penelitian. Dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Yulia Trisamiha, MPD. Selamat menonton, bye-bye. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Anak Berkebutuhan Khusus atau disingkat ABK. Jadi di sini saya mempunyai 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja kesulitan-kesulitan membaca yang dialami anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk membantu anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga, bagaimana perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus ABK. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada 3 juga tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja kesulitan-kesulitan membaca yang dialami anak berkebutuhan khusus ABK. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan guru untuk membantu ABK yang mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus ABK. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian membaca. Menurut Hodgson, Henry Guntur Tarigan 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya, menurut A.S. Broto Mulyono Ahburahman 1996, mengemukakan bahwa membaca bukan hanya mengucapkan bahasa tulisan atau lambang bunyi bahasa, melainkan menanggapi dan memahami isi bahasa tulisan. Dengan demikian, membaca pada hakikatnya merupakan suatu bentuk komunikasi tulis. Jadi, membaca menurut A.S. Broto merupakan komunikasi tulis dengan mengucapkan lambang bunyi bahasa, menanggapi, dan memahami isi bahasa tulisan. Nah, yang selanjutnya yaitu B, pengertian anak berkebutuhan khusus. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata abnormal diartikan tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, mempunyai kelainan dan tidak normal. Pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa anak atau peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan mental disebut anak luar biasa. Sementara dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak yang memiliki kelainan fisik dan mental tersebut disebut dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga dapat dimaknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, mental, sosial, atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa, memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran, menurut Wardani 2013. Yang ketiga yaitu perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus atau yang bisa disebut dengan layanan pendidikan yang diberikan guru kepada siswa berkebutuhan khusus. Menurut Wardani 2013, layanan pendidikan mempunyai makna yang cukup besar karena memang mereka memerlukan pelayanan ekstra yang berbeda dari layanan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak menyandang kelainan. Sesuai dengan jenis kelainan yang mereka sandang, mereka mempunyai perbedaan dalam kemampuan belajar, perkembangan sosio atau emosional yang berdampak pada kemampuan sosialisasi serta kondisi fisik kesehatan. Bentuk perlakuannya ada 8, yaitu yang pertama, perilaku menunjukkan perasaan positif. Yang kedua, perilaku beradaptasi dengan anak. Yang ketiga, berbicara dengan anak. Yang keempat, memberikan pujian dan penghargaan. Yang kelima, membantu anak untuk memfokuskan perhatiannya. Yang keenam, membuat pengalaman anak menjadi bermakna. Yang ketujuh, perilaku menjabarkan dan menjelaskan. 8, membantu anak mencapai disiplin diri. Berikut akan saya jelaskan secara terperinci. Baiklah, yang pertama tadi adalah perilaku menunjukkan perasaan positif, maksudnya yaitu perasaan peduli dan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pada anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu yang B, perilaku beradaptasi dengan anak. Adaptasi dengan anak, kondisi anak berkebutuhan khusus yang dimaksud berupa menyesuaikan program pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Perilaku memperhatikan dan mengakui inisiatif serta cara belajar anak secara individual
akan memiliki dampak yang sangat besar bagi anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu berbicara dengan anak, yaitu berinteraksi dalam bentuk mengajak anak untuk berpartisipasi dalam dialog mengenai isi tema yang akan dipelajari sehingga mereka terlibat secara pribadi. Yang selanjutnya yaitu memberikan pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan diberikan oleh guru kelas apabila anak mau berusaha dan mau bekerja sama atau mengikuti instruksi yang diberikan. Yang selanjutnya membantu untuk memfokuskan perhatiannya. Seorang guru yang baik hendaknya senantiasa memberikan saran bagi anak didiknya dan bersedia bekerja dengan mereka. Perhatian dan pengalaman bersama merupakan sebuah prasyarat untuk menjalin komunikasi yang berpengaruh bagi perkembangan anak ABK. Yang selanjutnya membuat pengalaman anak menjadi bermakna. Anak didik berkebutuhan khusus akan lebih memahami sesuatu apabila memiliki pengalaman yang bermakna. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan anak ABK secara langsung terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Yang selanjutnya perilaku menjabarkan dan menjelaskan. Tugas lain seorang guru adalah membantu anak didiknya dalam mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan mata pelajaran lain dan aktivitas akademik lainnya. Yang selanjutnya membantu anak mencapai disiplin diri, yaitu membantu anak untuk mencapai ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain. Nah, yang selanjutnya yaitu yang D, kesulitan membaca pada anak berkebutuhan khusus. Kesulitan belajar membaca menjadi penyebab utama kegagalan anak di sekolah. Hal ini dapat dipahami karena membaca merupakan salah satu bidang akademik dasar selain menulis dan berhitung. Kesulitan membaca juga menyebabkan anak merasa rendah diri untuk termotivasi belajar dan sering juga mengakibatkan timbulnya perilaku menyimpang pada anak. Hal ini terjadi dalam masyarakat yang semakin maju. Kemampuan membaca merupakan kebutuhan karena sebagai informasi disajikan dalam bentuk tertulis dan hanya dapat diperoleh melalui membaca. Beberapa area akademik yang paling umum yang menjadi masalah bagi anak ABK dengan kesulitan belajar adalah pelajaran membaca, bahasa tulis, dan matematika. Bidang paling umum yang menyulitkan anak dengan gangguan belajar adalah aktivitas membaca, terutama keterampilan fonologis yang menyangkut cara memahami bagaimana suara dan huruf membentuk kata. Vernon Mulyono Abdurrahman 1996 mengemukakan anak yang mengalami kesulitan belajar membaca memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki kekurangan dalam diskriminasi penglihatan, tidak mampu menganalisis kata menjadi huruf-huruf, memiliki kekurangan dalam memori visual, memiliki kekurangan dalam melakukan diskriminasi auditoris, tidak mampu memahami sumber bunyi, kurang mampu mengintegrasikan penglihatan dan pendengaran, kesulitan dalam mempelajari asosiasi simbol irregular atau khusus yang berbahasa Inggris. Selanjutnya kesulitan dalam mengurutkan kata-kata dan huruf. Yang selanjutnya membaca kata demi kata, kurang memiliki kemampuan dalam berpikir konseptual. Selanjutnya yaitu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan membaca pada anak berkebutuhan khusus. Upaya sebagaimana dalam WJS Pormasar Minta diartikan sebagai usaha untuk mencari maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Adapun upaya dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca anak berkebutuhan khusus. Pembacaan kesulitan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara identifikasi. Identifikasi adalah upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan yang dialami siswa. Dalam melakukan identifikasi diperlukan adanya prosedur yang terdiri dari langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada kesulitan belajar tertentu yang dialami siswa. Prosedur jenis ini dikenal sebagai diagnostik kesulitan belajar. Setelah guru menetapkan kelemahan dan bentuk keterlambatan anak dalam membaca, kemudian ia harus menentukan langkah-langkah terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Selain itu, ia juga harus menentukan metode, sarana-sarana pendukung, dan materi bacaan yang akan dipergunakan. Dalam menetapkan program terapi, guru sebaiknya tidak hanya memperhatikan kebutuhan anak semata, bahkan ia harus mengetahui kondisinya masing-masing. Anak yang lemah pendengarannya membutuhkan metode yang berbeda dari metode yang biasa dipergunakan bagi anak-anak yang pendengarannya normal. Anak yang lemah penglihatan membutuhkan metode yang beragam.
Mengingat kondisi masing-masing anak itu berbeda, maka tidak mungkin satu metode mencakup keseluruhannya. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan langkah-langkah dalam setiap program terapi sehingga menyatu dengan kebutuhan anak dan mengetahui secara detail letak kelemahan dan kemampuan anak serta lingkungan sekitarnya. Nah, di sini lanjut waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 108 Babat Supat. Subjek penelitiannya adalah analisis kesulitan membaca yang dialami anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Berupa data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung tercatat dari kegiatan di lapangan, maka bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sutopo, 1993 menegaskan metode deskriptif kualitatif mampu mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif yang penuh nuansa. Dengan demikian, hasilnya akan lebih bermakna daripada sekedar pertanyaan maupun frekuensi dalam bentuk angket semata. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data. Di dalam penelitian diperlukan adanya keabsahan data, maksudnya adalah semua data yang dikumpulkan hendaknya mencerminkan apa yang sebenarnya diukur atau diteliti. Untuk memperoleh data yang akurat, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dan selanjutnya, analisis data. Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dengan menafsirkan, yaitu memberi arti signifikan terhadap data yang telah didapat, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara uraian tersebut. Pekerjaan analisis pada dasarnya adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data yang diperoleh. Setelah itu ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.